Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP dari program studi manajemen. Di sini saya akan membahas manajemen berdasarkan aktivitas yang terdiri dari definisi manajemen berdasarkan aktivitas, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas, biaya berdasarkan aktivitas, dan analisis nilai proses. Adapun definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau biasa disebut MBA adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. MBA juga didefinisikan sebagai suatu disiplin sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Dimensi manajemen berdasarkan aktivitas terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biasa disebut dimensi biaya dan dimensi strategis atau yang biasa disebut dimensi proses. Nah, untuk kegiatan pada dimensi operasional ini terdiri dari yang pertama mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan poolnya, dan menetapkan pengukurannya. Yang kedua yaitu membebankan biaya ke pool aktivitas. Pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Pool ini bisa berbeda di setiap perusahaan. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Kemudian yang keempat yaitu membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Sedangkan kegiatan yang ada pada dimensi strategi terdiri dari 3, yaitu menganalisis pemicu biaya. Nah, pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor yang menyebabkan terjadi aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi. Faktor apa saja yang memicunya. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kinerja. Pada langkah ini dilakukan melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerja. Di dimensi proses atau dimensi strategis ini yang dikaji apa saja pemicu biaya. Langkah ini untuk melihat aktivitas apa yang memicu biaya, apakah pesanan pelanggan, desain produk, ukuran produk, atau hubungan pelanggan. Sedangkan pada dimensi operasional yang tadi dimensi operasional atau dimensi biaya yang dikaji itu apa saja yang menjadi sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu biaya dalam perusahaan. Selanjutnya, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan. Yang ketiga,
mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Adapun biaya berdasarkan aktivitas, yang pertama yaitu ada keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan nominal, dan yang kedua ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biayanya, yaitu yang tingkat pertama aktivitas tingkat unit atau unit level activities. Biaya aktivitas tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Tingkat kedua yaitu ada aktivitas tingkat batch atau batch level activity. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contoh biaya pada aktivitas tingkat batch ini adalah yaitu membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Kemudian tingkat aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas tingkat produk atau product level activity, yaitu aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan beberapa batch atau beberapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini biaya untuk merancang produk, biaya mengiklankan produk, biaya manajer dan staf produksi. Dan tingkat keempat yaitu aktivitas tingkat pelanggan atau customer level activity. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus seperti aktivitas menelpon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Dan tingkat terakhir yaitu aktivitas pemeliharaan organisasi atau organization sustaining activity. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Adapun penerapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengurangan aktivitas. Langkah pertama dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasikan aktivitas yang menjadi dasar dalam sistem tersebut. Prosedurnya adalah dengan melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat dalam proses produksi yang menimbulkan biaya overhead dan meminta mereka menggambarkan aktivitas yang mereka lakukan. Karena banyaknya aktivitas yang dilakukan, maka aktivitas tersebut suatu pool aktivitas seperti pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, dan hubungan pelanggan. Yang kedua yaitu membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Nah, setelah aktivitas diidentifikasi, maka selanjutnya semua biaya yang timbul akan diakumulasikan untuk selanjutnya dialokasikan ke pool masing-masing. Pada langkah ini informasi detail sangat dibutuhkan agar tidak salah dalam membebankan biaya overhead. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Jadi tarif akan berbeda untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat yaitu membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah keempat dalam sistem biaya berdasarkan aktivitas ini yaitu membebankan biaya overhead ke objek biaya. Caranya adalah mengalihkan tarif yang telah dihitung dengan total biaya pada masing-masing aktivitas yang telah dipilih, seperti biaya yang dibebankan ke produk, yaitu biaya order pelanggan, desain produk, dan ukuran pesanan. Yang terakhir yaitu menyiapkan laporan manajemen. Tahap terakhir ini yaitu menyiapkan laporan manajemen. Laporan manajemen berdasarkan data biaya berdasarkan aktivitas pada dasarnya adalah yang berkaitan dengan produk dan profitabilitas pelanggan. Laporan ini sangat membantu manajer untuk menganalisis pertumbuhan, produk, dan pelanggan sehingga probabilitas tercapai.
Yang selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses dilakukan dengan menganalisis 3 unsur analisis, yaitu yang pertama analisis pemicu, yang kedua analisis aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis terdiri dari aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, dan penaksiran nilai dan aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Aktivitas yang bernilai tambah tersebut yaitu aktivitas yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi adalah alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Ukuran efisiensi dapat dilihat pada output yang dihasilkan dengan input yang dikonsumsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contoh efisiensi dapat kita lihat menggunakan input yang murah atau sesuai standar dan menghasilkan produk yang bermutu tanpa ada cacat atau rusak dan dalam jumlah yang sesuai standar, atau tidak ada kapasitas yang menganggur. Yang kedua, waktu. Waktu adalah yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Waktu yang sesuai standar adalah yang kinerjanya baik. Waktu yang panjang atau lebih lama atau akan mengonsumsi biaya yang lebih banyak, dan kondisi ini menunjukkan kinerja yang tidak baik. Ukuran waktu diukur sebagai ukuran keuangan waktu. Siklus dan velositas merupakan ukuran kinerja waktu. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan sejak awal proses produksi. Menghasilkan produk yang tidak sesuai standar sangat dihindari, seperti produk rusak dan produk cacat. Jika produk rusak atau cacat terjadi, maka akan timbul aktivitas ulang untuk memperbaiki produk tersebut dan tentunya akan mengonsumsi kembali sumber daya. Kondisi ini sangat tidak diharapkan dan sangat perlu dihindari. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.